Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Cici Nurhak MPD. Sebelumnya, izin perkenalan, nama saya Anissa Indah Lestari dengan NIM 2151614 dan teman saya yaitu Nadia Hikmatul Aulia dengan NIM 2151623. Kita langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama ada pengertian, dan kedua fungsi, dan ketiga ragam bentuk. Untuk pengertian, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Pengertian lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan hal lain memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Badan pendidikan itu bertugas memberi pendidikan kepada si terdidik. Secara umum, fungsi lembaga-lembaga pendidikan adalah menciptakan situasi yang memungkinkan proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tugas yang dibebankan kepadanya. Karena situasi lembaga pendidikan harus berbeda dengan situasi lembaga lainnya. Dan di sini ada menurut Hasbullah dari 2003, lingkungan pendidikan mencakup yang pertama tempat atau lingkungan fisik seperti keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Yang kedua, kebudayaan atau lingkungan budaya dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pedagang hidup, dan pedagang keagamaan. Dan ketiga, ada yang namanya kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial masyarakat, seperti keluarga, kelompok, desa perkumpulan, dan lainnya. Lingkungan serta lembaga pendidikan bersifat positif bila mana memberikan pengaruh sesuai dengan arah tujuan pendidikan. Lingkungan bersifat negatif bila mana berpengaruh secara kontradiktif dengan arah dan tujuan pendidikan. Sebagai contoh, mendidik agama dalam lingkungan masyarakat yang agamis dengan kehidupan masyarakat yang taat menjalankan agama dengan sarana peribadatan yang lengkap dan memberikan dukungan positif bagi pendidikan agama. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang penuh dengan kejahatan serta minimnya sarana atau prasarana keagamaan menyebabkan anak terpengaruh dengan lingkungannya dan akan membuat seperti apa yang ada dalam lingkungannya. Lingkungan pendidikan memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap peserta didik. Perbedaan pengaruh tersebut tergantung jenis lingkungan pendidikan tempat peserta didik tersebut di dalamnya. Hal ini karena masing-masing jenis lingkungan pendidikan memiliki situasi sosial yang berbeda-beda. Situasi sosial yang dimaksud meliputi faktor perencanaan, sarana, dan sistem pendidikan pada masing-masing jenis lingkungan. Dan sekarang, yaitu yang kedua ada fungsi. Fungsi lingkungan pendidikan yang pertama, membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang bersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang kedua, mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam menjalankan kedua fungsinya,
Ya, dalam fungsi tersebut, lingkungan pendidikan haruslah digambarkan sebagai kesatuan yang utuh di antara berbagai ragam bentuknya. Untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara menyeluruh, masing-masing lingkungan mempunyai andil dalam mencapainya. Untuk penjelasan dari saya, sudah sekian, dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Nadia Hikmatul Aulia. Baik, yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ragam bentuk lingkungan pendidikan. Namun, sebelum kita memasuki pada pembahasan mengenai apa-apa saja yang termasuk pada ragam bentuk lingkungan pendidikan, di sini kita bahas terlebih dahulu apa sih itu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan material. Lingkungan pendidikan secara garis besar menurut Ki Hajar Dewantoro itu dibagi menjadi 3 yang disebut dengan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan yang dinyatakan oleh Langford bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bagian ragam bentuk lingkungan pendidikan ini. Yang pertama di sini ada pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pendidikan informal. Yang kedua ada lingkungan pendidikan sekolah atau lingkungan pendidikan formal. Poin yang ketiga ada lingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan non-formal. Dan yang terakhir yang akan kita bahas nanti yaitu hubungan antara ragam bentuk lingkungan pendidikan ketiganya, yaitu hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, yang pertama tadi ada pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pendidikan informal. Sebelumnya, apa sih itu keluarga? Definisi dari keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Yang dimana melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasikan atau mensatupadukan diri dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Keluarga juga secara umum itu merupakan suatu lembaga yang terdiri atas suami istri dan anak-anaknya yang belum menikah, hidup dalam sebuah kesatuan kelompok berdasarkan ikatan tertentu. Di sini bisa kita lihat secara etimologi menurut Ki Hajar Dewantoro, kata keluarga itu berasal dari kata kawula dan warga. Kawula berarti abdi, yakni hamba, dan warga berarti anggota. Jadi, secara abdi dalam keluarga, wajiblah seseorang menyerahkan segala kepentingan-kepentingannya kepada keluarga. Namun, apabila ditinjau dari sosiologi, pengertian dari keluarga itu merupakan bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu, dan anak, yang merupakan kesatuan terkecil dari bentuk kesatuan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu keluarga dapat dikatakan keluarga lengkap apabila keluarga tersebut terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dan keluarga akan tercipta karena adanya ikatan antara ayah, ibu, dan anak yang nantinya akan terjalin rasa kasih sayang antar sesama. Yang selanjutnya ada fungsi keluarga. Keluarga itu berfungsi untuk membekali setiap anggota keluarganya agar dapat hidup sesuai dengan tuntutan nilai-nilai agama, pribadi, dan lingkungan. Di sini ada menurut M.I. Sulaiman yang mengemukakan beberapa fungsi keluarga. Yang pertama di sini ada fungsi edukasi, yang dimana keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya agar menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju, dan mandiri sesuai dengan tuntunan perkembangan waktu. Yang kedua ada fungsi sosialisasi.
Fungsi sosialisasi di sini, keluarga itu mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna pada kehidupan di masyarakatnya. Yang ketiga, ada fungsi proteksi. Di sini keluarga berperan sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga. Yang keempat, ada fungsi afeksi, yaitu keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Yang kelima, ada fungsi religius, yang dimana keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan beragama dengan menciptakan iklim keluarga yang religius sehingga dapat dihayati oleh keluarganya. Yang keenam, ada fungsi ekonomi, yang dimana fungsi ekonomi ini meliputi pencarian nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan dan pembelajarannya. Yang ketujuh, ada fungsi rekreasi, yaitu keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Dan yang terakhir, ada fungsi biologis, yaitu keluarga sebagai wahana menyalurkan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya. Yang selanjutnya di sini ada peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak. Tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa dalam satu keluarga itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dan di sini apa aja sih peranan ibu serta ayah dalam pendidikan anak? Yang pertama di sini kita bahas ada peranan ibu. Nah, ibu itu memegang peranan penting dalam mendidik anak-anaknya. Sejak dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya, memberi makan, memberi minum, mengganti pakaian, dan sebagainya. Oleh karena itu, kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya. Mengapa? Karena ibu dalam keluarga itu merupakan orang yang pertama kali berinteraksi dengan anaknya. Ibu merupakan orang yang pertama kali dikenal anaknya. Nah, dari seorang ibu inilah diharapkan seorang ibu bisa menghadapi anaknya dengan penuh kasih sayang, sehingga dapat dikatakan bahwa ibu berperan sebagai lambang kasih sayang. Di sini ada beberapa peran ibu yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto. Yang pertama, ibu itu sebagai sumber dan pemberi rasa kasih sayang. Yang kedua, ibu sebagai pengasuh dan pemelihara. Yang ketiga, ibu itu tempat mencurahkan isi hati. Yang keempat, ibu sebagai pengatur dalam kehidupan berumah tangga. Yang kelima, sebagai pembimbing hubungan pribadi. Dan yang keenam, ibu itu sebagai pendidik dalam segi-segi emosional. Di samping ibu, ayah pun mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Anak akan memandang ayahnya sebagai orang yang gagah, paling berani, dan paling perkasa. Setiap kegiatan yang dilakukan seorang ayah dalam pekerjaan sehari-hari itu sangat berpengaruh besar kepada anak-anaknya. Nah, di sini menurut Ngalim Purwanto, peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya yang pertama, ayah itu sebagai sumber kekuasaan dalam keluarga. Yang kedua, sebagai penghubung intern antara keluarga dengan masyarakat atau dunia luar. Yang kelima, sebagai hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan. Dan yang keenam, ayah itu sebagai pendidik dalam segi-segi rasional. Jadi, seorang ayah hendaknya memiliki kesadaran bahwa ia turut bertanggung jawab dalam penjagaan, perawatan, dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anaknya itu bersama dengan seorang ibu. Oke, yang selanjutnya di sini ada karakteristik lingkungan pendidikan informal atau lingkungan keluarga. Karakteristik yang pertama, lingkungan pendidikan informal itu tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan karakter.
Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen atau dapat dibedakan. Yang ketiga, isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum tertulis. Yang keempat, tidak berjenjang. Yang kelima, waktu pendidikannya tidak terjadwal secara ketat atau relatif lama. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikannya bersifat wajar. Dan yang ketujuh, evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental. Dan yang terakhir, sredensial tidak ada dan tidak penting. Oke, yang selanjutnya dari ragam bentuk lingkungan pendidikan, yang kedua di sini ada lingkungan pendidikan sekolah atau lingkungan pendidikan formal. Sekolah di sini memegang peranan penting dalam pendidikan. Mengapa? Karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Oleh karena itu, di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Karena sekolah itu sengaja disediakan khusus untuk pendidikan yang sekaligus berfungsi melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai pengganti orang tua yang harus ditaati. Nah, apa sih sekolah itu? Sekolah yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai keluar sekolah dengan pendidiknya atau guru yang mempunyai kompetensi yang profesional, personal, sosial, dan pedagogis, yang dimana hal-hal ini mengacu pada sistem sekolah sebagai pendidikan formal yang dirancang sedemikian rupa agar lebih efektif dan lebih efisien, yaitu bersifat klasikal dan berjenjang. Nah, di sini bisa kita lihat ada menurut Soleh Sugianto yang mengemukakan beberapa fungsi-fungsi sekolah. Yang pertama, sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, membantu anak-anak mempelajari cara-cara hidup di tempat mereka dilahirkan. Yang kedua, untuk menstramisi dan mentransformasi kebudayaan. Dan yang ketiga, menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jika dalam lingkungan keluarga, ayah dan ibulah yang merupakan pendidik, tetapi di sekolah ada guru yang menjadi seorang pendidik bagi murid-muridnya. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan anak didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Guru juga sebagai pengganti orang tua di sekolah harus memberikan kemudahan dalam pembelajaran bagi semua anak didiknya, yang dimana anak didiknya itu mampu mengembangkan segala kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Nah, apa sih tugas utama guru? Tugas utama guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak didik. Kalau dijadikan kata benda, guru itu adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik sekolah, yang dimana lingkungan pendidikan sekolah itu tergolong jalur pendidikan formal. Yang pertama, secara faktual tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan intelektual. Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen atau dapat dibedakan. Yang ketiga, isi pendidikannya terprogram secara formal atau kurikulumnya tertulis. Yang keempat, terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan. Yang kelima, waktu pendidikannya terjadwal secara ketat atau relatif lama. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan bersifat formal dan artifisial. Dan yang ketujuh, evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis. Yang terakhir, sredensial ada dan penting. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan non-formal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa pendidikan berlangsung dalam 3 lingkungan tadi kan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang dimana masyarakat ini mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, yang saling ketergantungan dan terikat oleh nilai norma yang dipatuhi bersama. Menurut Tirta Haja dan Lasulo,
Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri-ciri yang diantaranya, yang pertama, ada interaksi warga-warganya. Yang kedua, pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma hukum, dan aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada rasa identitas yang kuat yang mengikat pada warganya. Kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya itu merupakan pangkal dari perasaan bangsa sebagai patriotisme, jiwa korps, dan kesetiakawanan, dan lain-lain. Adapun menurut Tirta Haja dan Lasulo, kaitan masyarakat dengan pendidikan dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dikembangkan maupun yang tidak dikembangkan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik langsung maupun tidak langsung, itu ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Dan yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Nah, di lingkungan masyarakat inilah kita akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya tentang lingkungan alam, tentang hubungan sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Di dalam lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengaruh yang sifatnya mendidik dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari teman sebaya maupun orang dewasa, melalui interaksi sosial secara langsung atau tatap muka, yang dimana pengaruh pendidikan ini dapat diperoleh melalui interaksi sosial secara tidak langsung juga. Yang selanjutnya ada tanggung jawab dan fungsi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal selain menjadi tanggung jawab pemerintah, juga menjadi tanggung jawab bersama para orang dewasa yang ada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan, yang dimana pendidikan dalam lingkungan masyarakat dapat berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, penambah, dan mungkin juga pengembangan pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik lingkungan pendidikan nonformal. Karakteristik dari lingkungan pendidikan nonformal ini yang pertama, secara faktual, tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis. Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen. Yang ketiga, isi pendidikannya ada yang terprogram secara tertulis. Yang keempat, dapat terstruktur berjenjang dan berkesinambungan. Yang kelima, waktu pendidikannya terjadwal secara ketat dan tidak terjadwal, atau lama pendidikannya relatif singkat. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan mungkin bersifat artificial, mungkin pula bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan mungkin dilaksanakan secara sistematis atau dapat pula tidak sistematis. Dan yang ke-8, kredensial mungkin ada dan mungkin juga tidak ada. Nah, yang terakhir tadi kita akan membahas mengenai hubungan antara dari 3 ragam bentuk lingkungan pendidikan ini, yaitu hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini bisa kita lihat ya, sekolah dan masyarakat itu berfungsi untuk melengkapi pendidikan yang tidak bisa diberikan keluarga. Namun, tidak berarti bahwa keluarga dapat melepaskan tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Keluarga diharapkan bekerja sama dan mendukung kegiatan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Pendidikan di sekolah tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan aspirasi keluarga dan masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikannya, sekolah juga perlu bekerja sama dengan para orang tua peserta didik dan berperannya komite sekolah, yaitu pendidikan sekolah perlu dilengkapi, ditambah, dan dikembangkan melalui pendidikan di dalam lingkungan masyarakat. Bahkan, dalam konteks wajib belajar 9 tahun, pendidikan di dalam masyarakat seperti kejar paket A dan kejar paket B merupakan pengganti pendidikan SD dan SMP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.